Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Sampai pada pembelajaran kita 3 sekarang kita ya. Halaman 97. Ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlist ya. Wah, ini loadingnya lama ya. Oke, ini adalah playlist kita ya, kelas 5 tematik. Ya. Dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya, efektif untuk komputer dan laptop. Untuk HP masuk saja ke channel ya. Di situ cari playlistnya di tab playlist itu juga bisa, di bagian home itu juga bisa, sudah saya susun itu biar mudah ditemukan. Oke, kita langsung saja bahas. Pembelajaran 3. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi ya kemerdekaan. Peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Ya, pembacaan proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Jadi begitu proklamasi dibacakan tidak serta-merta kita langsung bebas, itu enggak. Penjajah masih bercokol di negeri kita dan kita harus segera mengusirnya. Bahkan ada yang kembali lagi ya, mereka pada intinya belum menguasai bahwa belum mengakui ya Indonesia merdeka, masih perlu perjuangan masih panjang. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 2 tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamasi ya, bukan pahlawan proklamasi. Beliau berdua ya bersama ini ya Hatta ya, Bung Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta ini adalah proklamator kita. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, ya, sehingga dijuluki sebagai Singapodium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya mulai dari Indie School atau IS di Tulungagung, ya. Kemudian setelah lulus Soekarno melanjutkan pendidikannya ke European Lagin School ELS Mojokerto, Jawa Timur, Hogene Burger School HBS Surabaya, Technische Horgen School HTS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Ya, lulusan ITB ternyata ya. Nah, ini Insinyur Soekarno dan ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1967 dan Bapak Koperasi Indonesia. Ya, Bapak Koperasi Indonesia, beliau sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, ya, Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 1902. Ya, selisih 1 tahun berarti sama Soekarno ya. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europense Legre School ELS di Bukit Tinggi, Merwitgebreit Large Onderwijs, wah susah bacanya ya, Mulu di Padang, dan Hendels Middelsberg School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Pamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Siapa tokoh berikut
Jelas ya, ini tokoh yang sangat terkenal, Insinyur Soekarno. Ditulisnya pakai ejaan lama apa baru ini? Soekarno tetap ya, asli ejaan lama. Kapan dan di manakah dilahirkan? Lahir di Surabaya tanggal berapa tadi? Tanggal 16 Juni ya, 16 Juni ya, jangan sampai salah. 6 Juni 1901. 6 Juni bukan 16. 6 Juni 1901 di Surabaya. Wong Surabaya tiba nih. Ternyata orang Surabaya, itu bahasa Jawa ya. Arek Surabaya itu anak Surabaya. Bagaimana riwayat pendidikannya? Nah, ini SD-nya ya di mana ini? Ya, dia jenjang pendidikan dimulai dari Indische School ISS di Tulungagung. Ya, saya kopas saja, nulisnya susah masalahnya. Ya, khawatir kalau salah nulis. Dimulai dari Indische School di Tulungagung ya, kemudian dilanjutkan di Europense. Nah, ini Europense apa ini? Ya ini Lagin School Mojokerto, Jawa Timur, terus kemudian dilanjutkan HBS di Surabaya. Ya. Di Mojokerto ya, pertama di Tulungagung, Mojokerto, Jawa Timur, terus kemudian melanjutkan di HBS Eugene Burger School, namanya kayak makanan ya, burger ya. Kemudian melanjutkan lagi masih ya, Eugene Burger School Surabaya ya. Oh, ini Surabayanya. Dan di HTS di Teknik Horgere School ya. Nah, di sini lanjutkan lagi, taruh di mana ini? Di sini aja ya. Atau THS di sini. Kemudian ini adalah ITB sekarang ya. Oke. Jadi jenjang pendidikannya itu, nah, saya tuliskan lagi. Pertama di Indische School ya, kemudian di European Legion School ELS Mojokerto Jawa Timur, terus yang ketiga di Eugene Burger School atau HBS, terus yang keempat ya, taruh di sini Surabaya. Di ini seharusnya ini tempatnya di sini Surabayanya. HBS ini di Surabaya, kemudian di HTS ini di Bandung ya. Nah, Teknik Horgere School. Nah, ini nomor 4 sekarang. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Macan Podium. Nah, Macan Podium. Ya, dijuluki Macan Podium karena pandai berpidato, dan menguasai beberapa bahasa asing ya, berbagai bahasa asing. Ya. Apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Banyak ya.
Yang jelas yang paling epic ya, yang paling terkenal adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kemerdekaan Indonesia bersama DRS Moh Hatta. Jadi perjuangan beliau itu banyak sekali ya. Beliau juga tokoh pergerakan waktu itu ya, Insinyur Soekarno ini. Jadi yang paling terkenal ya ini, maksudnya yang paling diingat ya sebagai proklamator. Siapakah nama tokoh berikut? Nah, ini adalah proklamator kita juga, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Ya, di Bukit Tinggi ya. Ya. Tanggal berapa ini? 12 Agustus 1902. 12 ya. Ya, 12 Agustus 1902. Di Bukit Tinggi. Bagaimana riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikannya cukup panjang juga ya. Jadi di sini space-nya dikasih sedikit, tapi sebenarnya ini perlu saya naikkan ke atas ini. Ya, saya copy paste saja. Khawatir kalau salah tulis. Ya. Di ini kayak SD mungkin ya, di European Slave Grading. Ya, di ELS Bukit Tinggi ya. Pertamanya, kemudian di Padang Mer Mulu. Ini di Padang, kemudian oke. Nah, ini adalah riwayat pendidikannya. Pertama di ELS ya, kemudian di Mulo, dan ketiga di HMS Jakarta. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Tadi sudah ya, Bapak Koperasi. Tadi mana? Bapak Koperasi Indonesia. Ya, sudah saya garis bawahi. Mengapa dijuluki sebagai Bapak Koperasi? Nah, ini tidak ada di sini, tapi yang jelas koperasi itu beliau ini sangat perhatian dan berpihak pada rakyat kecil. Dan koperasi ya sangat koperasi itu sistem yang sangat menguntungkan anggotanya. Yang sangat menguntungkan anggotanya.
Ya. Jadi intinya pingin mengangkat ekonomi rakyat kecil, ya beliau ini. Apa yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya banyak sekali yang sudah diperjuangkan, termasuk ini ya. Selain sebagai proklamator, beliau juga sangat berperan dalam mendapatkan pengakuan dari Belanda tentang kemerdekaan ya, perihal kemerdekaan, mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda ya, ditambahkan ya, pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Ya di sini tadi disebutkan ya. Nah, berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari Belanda terhadap kedaulatan RI. Ya. Itu sebagian kecil yang dilakukan yang terkenal ya maksudnya, tapi perjuangannya sangat-sangat banyak. Bahkan beliau ingin sepatu saja sampai meninggal tidak mampu membelinya karena seluruh energi, tenaga, pikiran dicurahkan untuk bangsa ini. Ya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberi semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Tindakan heroik mendukung proklamasi, usaha menegakkan kedaulatan di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Ya, mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Ya. Peristiwa heroik di Surabaya, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel dan menurunkan dan merobek warna biru untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 yang akhirnya memicu Perang 10 November. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Ya, yaitu monumen itu untuk memperingati ya heroisme para pejuang. Ya. Di Surabaya juga ada Tugu Pahlawan. Ya. Jadi monumen-monumen itu untuk mengenang jasa para pahlawan. Peristiwa heroik bukan hanya terjadi di Jawa, di luar Jawa juga. Peristiwa heroik Aceh pada tanggal 16 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia AMI. Pemuda Republik Indonesia PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat.
Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrok fisik antara pemuda Jepang terjadi di Gempe, Sape, Raba, ya, di banyak tempat ya. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, di depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Ada upacara pengibaran merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindar dari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Peristiwa heroik terjadi di mana-mana. Heroik terjadi di mana-mana, di seluruh Indonesia ya. Ya, sejak proklamasi dikumandangkan, banyak gerakan-gerakan didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan dan meraih kedaulatan. Apa yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya tanggal 19 September 1945 terjadi ya, perobekan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda ya, dirobek bagian birunya dan dikibarkan lagi. Ini menyebabkan bentrokan antara arek-arek Surabaya dengan Belanda. Ya. Menyebabkan bentrokan antara pemuda ya, atau mereka menyebutnya arek-arek Surabaya ya, dengan pihak Belanda. Jadi di Hotel Yamato, Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru karena mereka itu merasa masih berkuasa, ya, masih merasa di atas angin. Tapi arek-arek Surabaya yang telah mendengar proklamasi, yang sudah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, tidak mau terima hal tersebut. Ya, mereka memanjat Hotel Yamato, merobek warna birunya dan mengibarkan lagi. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda Semarang? Tugu Muda Semarang, ya, ini pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR, Laskar Pejuang lainnya. Ya, ini yang melatar belakang ya. Semua ini ditulis saja, tidak apa-apa.
sehingga para pemuda banyak yang gugur. Enggak terlalu banyak ya, ini tulis semuanya saja. Ya. Jadi pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadang oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu didirikan Monumen Tugu Muda Semarang. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Ya karena Jepang selalu menghalang-halangi menghambat upaya perundingan untuk kedaulatan RI. Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Kedaulatan RI. Apa yang dilakukan rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi? Ya, Kalimantan itu mengibarkan bendera merah putih dan memakai lencana ya, mengibarkan dan mengibarkan bendera ya, merah putih dan memakai lencana merah putih. Ya, bahkan ada 8.000 orang tadi mana? Ya. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada 14 November di Balikpapan di depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Ya, ini suasananya pasti heroik ya. Ini saya copy aja, tambahkan di sini. Ya. Pada tanggal 14 November 45 di Balikpapan di depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Padahal sekutu melarang ya. Tetapi rakyat tidak menghiraukan karena sukacitanya ya mendengar proklamasi kemerdekaan. Ayo berdiskusi. Bersama dengan kelompokmu tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan. Pada peta butat bawah ini berilah tanda merah untuk kota atau daerah yang kamu tunjuk. Ya, di sini Makassar, ya. Ini tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik. Ya, tindakan heroik tadi di Surabaya. Di sini Surabaya. Di sini ada Semarang, ini Semarang Jawa Tengah daerah sini, Semarang. Ya, tindakan heroik juga terjadi di Bali. Ya, di Bali di situ, di Makassar, di Kalimantan. Di mana lagi tadi? Ya, di Aceh. Ya, di Aceh. Semarang sudah ya, Aceh, Bali, Sumbawa. Sumbawa itu dekatnya Bali. Palembang, Sumbawa itu dekatnya Bali daerah sini. Palembang itu daerah sini kalau nggak salah. Palembang, ya itu ya. Dan Makassar sudah ada tandanya. Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita
proklamasi kemerdekaan, tuliskan cerita kalian, karena proklamasi kemerdekaan adalah pintu gerbang, tulis juga ya, pintu gerbang ya bagi bangsa Indonesia untuk menjadi ya bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Ya. Tapi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan ini ya perlu kita usahakan, dan kemerdekaan juga perlu kita rawat. Ya. Jadi bukan berarti setelah proklamasi ini kita terus santai-santai, enggak. Ya, tetap perlu perjuangan. Ya. Seluruh rakyat di berbagai daerah dan berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, atau golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Tahukah kamu? Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bersatu padu dan hidup dengan rukun. Indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ya, pita yang dicengkeram oleh burung Garuda Pancasila ini, ya, perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkeramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian menjadi makna yang lebih luas, menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tidak, tentu tidak. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Casnya mau habis, dicolokkan dulu. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda-beda dengan temanmu. Mungkin kamu dan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain. Biarlah berbeda, orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Karena perbedaan itu yang menyebabkan warna-warni kehidupan. Kamu harus menyadari perbedaan itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati, menghargai teman-temanmu. Dengan begitu perbedaan justru membuat hidup semakin indah. Lihatlah kerukunan ini. Begitu indah, ya, dari Papua, dari Jawa, dari mana, dari Padang, dari Bali, ya, mereka bersatu, rukun, ya, dengan keragaman ini hidup akan menjadi lebih indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri, kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula kamu dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai dengan jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama. Tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak perlu memandang asal suku dan agama.
Dengan demikian di masyarakat akan tercipta keamanan, ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan di Indonesia? Tanpa persatuan, kerukunan amat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Ayo amati berbagai keragaman yang ada di kelasmu, tuliskan pada tabel nama teman, misalnya Ali, ya, warna kulitnya sawo matang, bentuk rambut lurus, ukuran tubuh ya sedang, ya Pak Ali ini nggak terlalu tinggi ya juga nggak terlalu pendek, sedang-sedang saja, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, agama Islam. Ya, nah tuliskan yang lain. Ini contoh. Ini Pak Ali nulis diri Pak Ali sendiri. Kalian tuliskan ya teman-teman. Bagaimana menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Ya, untuk menciptakan kerukunan di dalam kelas, kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Ya, termasuk budaya dan lain-lain ya. Ras, agama, mungkin masih koma dulu. Budaya, ya, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, ini budaya ya. Ya, jangan sampai keliru. Ya, koma, jenis kelamin, dan lain-lain. Kita harus mampu bekerja sama. Kita harus menghormati, menghargai, ya, dan tidak boleh memaksakan kehendak, ya, dan menghormati, menghargai, ya, kebebasan menjalankan ibadah misalnya. Ya, orang atau anak dari suku lain, ya, menghormati, menghargai siapapun dari golongan, suku, ras, apapun. Ya, kita harus memiliki sikap toleransi. Ya, kita kembangkan toleransi, ya, kita kembangkan toleransi, ya, dalam hal apapun ya, bukan hanya toleransi beragama, tapi toleransi ya dalam berbagai hal, ya, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Ya. Pentingnya persatuan di tempat tinggalku. Untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu di tabel berikut ini. Misalnya kerja bakti membersihkan saluran air hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sepanjang jalan desa saluran air tidak ada genangan. Ya, pertemuan warga, ya, misalnya membahas perayaan 17-an ya, perayaan 17-an atau hari kemerdekaan. Ya, waktu kegiatan pukul 8.30, ya, ini mungkin tanggal membahas perayaan 17-an, ya, tempatnya di kampung ya, di kampung,
Hasil kegiatan adanya pentas seni, diadakan pentas seni, jalan sehat, dan bazar. Misalnya ya, termasuk renungan malam mungkin, kerja bakti, pertemuan warga, terus misalnya nama kegiatan, nah ini untuk pentas seni, ya, pentas seni dirapatkan lagi, seni, ya pentas seni, ya nama kegiatan jenis kegiatan panggung gembira ya, panggung gembira, ya waktu kegiatan mungkin ini waktu kegiatan rapatnya ya, rapat pentas seni masih ya, rapat pentas seni jenis kegiatan nanti akan mengadakan panggung gembira, terus waktunya mungkin malam ya, mungkin jam 19.00 mungkin ya, tempat kegiatan di lapangan RT ya, di lapangan RT, di lapangan RT ya, sambil menggelar tikar seperti itu ya. Ya, hasilnya adalah penyusunan panitia pentas seni misalnya. Panitia pentas seni dan lain-lain ya, bisa diisi sendiri. Ini contoh ya. Setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah kegiatan tersebut berjalan baik? Bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya, karena semua ya warga berpartisipasi sehingga dan datang tepat waktu, sehingga ya acara berjalan lancar. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan itu? Misalnya ada, misalnya ya. Contohnya masalah yang menghambat itu ada salah seorang panitia yang memiliki keperluan mendadak, ya, sehingga harus ada panitia pengganti, harus segera ditunjuk penggantinya, Masalah akan selalu ada, tapi setiap masalah yang penting kita fokus pada solusinya, ya. Cara apa yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut? Musyawarah, ya, musyawarah dan mufakat. Ya, jadi untuk menunjuk belum tentu orangnya mau juga kan, ya. Jadi untuk ditunjuk penggantinya itu melalui musyawarah dan mufakat, ya. Apakah persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Iya. Ya, tanpa persatuan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ya, musyawarah tidak akan menghasilkan mufakat, ya. Apakah manfaat dari kegiatan itu dirasakan oleh masyarakat? Ya. Ya, apa sajakah itu? Acara berjalan lancar,
ya, semua warga ya bisa mengikuti acara dengan senang ya. Semua warga bisa mengikuti acara dengan senang ya, karena ya pendapat-pendapatnya ditampung dalam acara rapat ya, pendapat-pendapatnya ya didengarkan saat rapat. Jadi acara ya sesuai dengan keinginan warga, dengan keinginan atau kesepakatan warga. Oke. Gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan, kemudian presentasikan. Laporan pengamatan nama kegiatan misalnya pentas seni, menyambut ya HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia, hari tanggal misalnya sejak dilaksanakan penyambut hari HUT RI biasanya tidak pada 17 Agustus ya, tapi mulai awal Agustus ya. Jadi tapi untuk keperluan ini laporan hasil pengamatan ini dilaporkannya ya. Misalnya laporannya diberikan tanggal 20 Agustus ya, Minggu atau Senin 20 Agustus ya, tahun berapa gitu ya. Tempat di kampung misalnya, di perumahan apa gitu, anggotanya siapa saja, kesimpulan pengamatan ya, proses rapatnya. Kalau gitu jangan 20 Agustus ya, mungkin ya 2 Agustus ya, di awal bulan ya sudah dirapatkan. Mungkin malah rapat-rapat kayak gitu itu sebelum Agustus, September habis Agustus ya, mungkin Juli ya, mungkin 20 Juli ya mulai rapat. Ini mungkin hasil pengamatan rapatnya misalnya ya. Gitu. Ini terserah sih ngasih tanggalnya ya. Jadi ini hanya sekedar contoh. Nah, hasil pengamatannya seperti apa proses rapatnya. Jadi ini memang harus mengamati, tidak bisa mengarang-arang gitu, susah. Ayo renungkan, kamu telah mengetahui arti penting persatuan bagi dirimu dan bagi masyarakat secara luas. Ingatlah itu sebagai bekal hidupmu kelak. Sekarang kamu sadar bahwa kamu juga bisa hidup dalam keberagaman. Iya kan? Sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman kemungkinan di tempat tinggalnya Pak Ali ya, sebagai contoh ya. Di tempat tinggalku agama yang dianut warga berbeda-beda. Banyak warga yang menganut agama yang berbeda, yang menganut agama yang berbeda, tapi tetap rukun ya. Ada yang Kristen di sini, ada yang Islam mayoritas ya, tetap ada yang Hindu ya. Kalau yang Buddha entah, saya Pak Ali tidak tahu. Yang Hindu yang jelas ada, yang Kristen, Islam ya, banyak suku juga ya, banyak warga dari suku lain, Suku ini malah banyak ya di tempat Pak Ali tinggal. Ada yang dari Padang, ada yang dari Madura, ada yang dari Ambon ya, ada yang dari Bali. Banyak kalau suku ya. Kadang sukunya beda, agamanya sama kan gitu ya. Agama jumlahnya sedikit. Kalau suku wah banyak sekali ya. Yang terbanyak ya suku Jawa karena tinggalnya di Jawa. Madura banyak juga yang tinggal di tempat Pak Ali tinggal ya. Terus keragaman ini
hobi warga, ya. Bagaimana menyikapi? Sebutkan bentuk keragaman yang ada di masyarakat hobi ya, hobi warga. Jadi di sini ada kelompok ya, ada kelompok olahraga badminton, ada kelompok olahraga ya basket. Ya anak-anak biasanya basket, badminton lebih ke orang tua. Orang tua mainannya yang enggak terlalu keras ya. Terus ada voli, kelompok olahraga voli. Ini dari segi olahraga. Belum lagi permainan anak-anak, ada yang sukanya game PUBG, ada yang sukanya macam-macam. Ya, jadi anak-anak pun punya kelompok-kelompok permainan masing-masing dan semuanya happy, semuanya bahagia. Ya, kerjasama dengan orang tua. Di dalam keluargamu pasti ada perbedaan, ya kan? Kemukakan perbedaan yang ada di keluargamu, kemudian ceritakan cara keluargamu menyikapi perbedaan yang ada. Ya, bagaimana dengan orang tuamu? Perbedaan yang muncul di keluarga biasanya adalah selera makanan. Ya, satu keluarga itu selera makanannya beda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang enggak. Ada yang suka sardin, ada yang enggak. Ada yang suka misalnya pecel, ada yang enggak. Ada yang suka soto, ada yang kurang suka. Kalau soto semua suka di sini. Jadi itu adalah perbedaan ya. Jadi ya masaknya ya digilir. Kadang-kadang walaupun nggak begitu suka, tapi ya bukan berarti nggak doyan ya kan. Nggak suka gitu aja, maksudnya biasa saja, bukan sesuatu yang favorit. Ya kita menghargai ya. Jadi kita masaknya digilir gitu ya. Oke, pembelajaran 4 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.